Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Sebelum kita memulai belajar hari ini, kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kalian menyimak video dari Ustazah, kita siapkan dulu buku catatan, alat tulis, dan bu pena. Materi hari ini dapat kalian simak pada bu pena halaman 54, 58, dan 59. Nah, anak-anak kelas 4, materi pada hari ini kita masih di tema 6, yaitu cita-citaku. Dan pada subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Perhatikan video dari tayangan berikut ini. Pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Muatan IPA KD 3.2 dan 4.2. Pelestarian makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Pemanfaatan yang bijak akan menjaga kelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Daur makhluk hidup yang ada di alam pun akan terjaga. Dengan demikian, makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan dapat terhindar dari kepunahan. Pemanfaatan sumber daya alam, hewan dan tumbuhan secara berlebihan akan merusak kelestarian lingkungan. Daur hidup makhluk hidup akan terganggu. Akibatnya, lama-kelamaan jenis tumbuhan dan hewan akan punah. Oleh karena itu, pelestarian sumber daya alam sangat penting untuk kita lakukan. Nah, anak-anak kelas 4, apakah kalian sudah melestarikan sumber daya alam di sekitar kalian? Nah, coba simak gambar berikut. Peternak ayam merupakan salah satu contoh pelestarian makhluk hidup. Upaya pelestarian yang bisa kita lakukan yaitu dengan memanfaatkan kotoran ayam menjadi pupuk. Nah, selanjutnya pelestarian tumbuhan dan hewan dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Contohnya dengan membuat poster tentang pentingnya melestarikan tumbuhan dan hewan. Coba perhatikan contoh poster berikut. Nah, anak-anak, masih banyak lagi contoh poster selanjutnya. Coba simak ya. Nah, contohnya seperti ini. Poster pentingnya pelestarian tumbuhan dan hewan. Masya Allah, bagus-bagus sekali ya gambarnya. Pasti anak-anak kelas 4 juga bisa menggambarnya. Nah, selanjutnya, upaya pelestarian makhluk hidup. Beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut. Kelangkaan yang terjadi pada hewan biasanya disebabkan oleh yang pertama, sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan, serta digunakan sebagai obat. Yang kedua, membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama. Yang ketiga, habitat dirusak oleh manusia, misalnya dibakar. Yang keempat, tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Sedangkan kelangkaan pada tumbuhan disebabkan oleh yang pertama, dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya. Yang kedua, sulit berkembang biak. Yang ketiga, terkena hama. Dan yang keempat, mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Yang ini tidak perlu kalian catat ya, karena sudah ada di buku pena halaman 58. Nah, berikut adalah upaya pelestarian yang dapat dilakukan. Yang pertama, menegakkan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan.
Dalam menjaga kelestarian alam di Indonesia, pemerintah membuat peraturan dan akan memberi sanksi bagi pelaku penebangan hutan dan perburuan hewan secara liar. Tujuannya agar pelaku-pelaku tersebut jera dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, untuk upaya selanjutnya adalah yang kedua, penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Penangkaran adalah upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah. Penangkaran berfungsi sebagai tempat pengembangbiakan serta pemulihan hewan yang mengalami luka-luka dan trauma. Nah, berbeda dengan hewan, pelestarian tumbuhan dilakukan dengan pembudidayaan. Contohnya pada gambar berikut. Pembudidayaan dilakukan dengan cara memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih atau kultur jaringan. Tumbuhan langka akan ditumbuhkan hingga cukup dewasa dan siap untuk ditanam di lahan yang membutuhkan pemulihan lingkungan. Coba anak-anak, tadi bunga apa? Ya, Rafflesia arnoldi. Yang ketiga adalah pelestarian secara in situ dan ex situ. Apa itu? Ya, hewan dan tumbuhan langka juga dapat dilestarikan dengan pelestarian in situ dan ex situ. In situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya, seperti cagar alam, hutan lindung, suaka margasatwa, dan taman nasional. Sedangkan ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya, seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Nah, anak-anak kelas 4, semoga materi tadi dapat memperluas pemahaman kalian ya tentang upaya pelestarian makhluk hidup. Pesan Ustazah, kalian jangan lelah untuk membaca dan selalu melestarikan hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar kalian ya. Nah, untuk tugas hari ini, coba buka Bupena halaman 60. Dikerjakan pada buku catatan tematik kalian, lalu kumpulkan pada grup kelas. Ustazah tunggu ya tugas kalian. Semangat! Sebelum Ustazah tutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.